Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan mengulas beberapa saham-saham yang sudah masuk ke trading plan kita. Kita ulas secara mendalam dan bagaimana potensi ke depannya. Sebelum itu, inilah IHSG kita yang pada perdagangan hari ini melemah cukup dalam 0,94%, melemah 69,45 poin. Value transaksi sebesar 8,5 triliun dan foreign buy sebesar 2,2 triliun, foreign sell 3,7 triliun. Net foreign sell kembali sebesar 1,5 triliun. Mari kita lihat juga net foreign buy pada perdagangan hari ini. ISAT, Cuan, ASI, Brand, Film, BP, Pegas, Inco, SMGR, KLBF, TOWR, ICBP, dan seterusnya. Beberapa net foreign buy pada perdagangan hari ini. Silahkan dilihat di aplikasi masing-masing. Kemudian net foreign sale pada perdagangan hari ini BBRI cukup besar 628 miliar, melemah 2,9%. Kemudian BMRI 320 miliar, BBCA 195 miliar, BBNI 193 miliar, Adro 64 miliar. Meskipun menguat, asing jualan. TLKM 37 miliar, melemah kembali. Goto 32 miliar, melemah. Antam 25 miliar, SCMA 25 miliar, AAD 20 miliar, HIL 15 miliar, TPA 14 miliar, dan seterusnya. Masih ada potensi beberapa saham-saham yang terkoreksi ini dan dijual oleh asing akan ada potensi untuk melanjutkan koreksi. Lalu mari kita lihat watchlist kita yang akan kita review di video kali ini. Yang pertama adalah Aegis. Sebelum itu kita lihat dulu IHSG kita. Pada perdagangan hari ini 13 Desember 2024 melemah sesuai dengan pembahasan kita kemarin bahwa ada potensi masih melanjutkan koreksi karena candle shooting star, kemudian kita prediksi di sini koreksi, kemudian kita prediksi lagi masih akan koreksi dan benar. Namun ternyata koreksinya cukup dalam. Koreksinya cukup dalam dan disertai dengan asing. Jika dilihat secara volume, sebenarnya koreksi dengan volume yang kecil, koreksi dengan volume yang wajar. Setelah menguat-menguat volume besar, koreksi dengan volume yang wajar. Sebenarnya secara teknikal seperti itu. Namun asing pada perdagangan hari ini jualannya juga cukup besar, 1,5 triliun. Meskipun begitu, bisa saja pada perdagangan esok 16 Desember 2024 langsung asing masuk dalam jumlah besar lagi bisa. Seperti yang terjadi di sini, 3 Desember. Setelah ada buangan asing 29 November, cukup besar nih 1,5 triliunan sama kurang lebih. Kemudian masih ada jualan, setelah itu asing masuk. Jadi meskipun pada perdagangan hari ini 13 Desember 2024 asing jualan, belum tentu besok asing jualan lagi. Bisa jadi karena beberapa emiten-emiten sudah berada di supportnya, kemudian asing akumulasi lagi, bisa saja terjadi. Support terdekat ada di 7.300 ya, sesuai yang sempat kita bahas di video sebelumnya. Support terdekat ada di sini 7.280-an. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu, review beberapa emiten yang masuk trading plan kita dan mengalami penguatan. Yang pertama adalah Aegis. Aegis secara teknikal sudah tertahan di EMA 200 seperti yang kita bahas bahwa lebih baik jangan beli di dekat-dekat resisten, kita tunggu saja nanti koreksi dari Aegis untuk spekulasi buy. Pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi ke 805 kemudian menguat, namun bukan berarti akan lanjut menguat ya. Kalau sobat trader sabar. Masih banyak emiten lain yang berada di support, sedangkan Aegis ini belum. Silahkan spekulasi buy di emiten yang lain yang ada di support. Nanti kalau emiten yang lain sudah profit, ini berada di support, baru kita spekulasi buy. Support 780, kita tunggu Aegis di dekat situ. Pada hari ini ada akumulasi oleh NIAKSQ yang distribusi ZPMIYU. Secara teknikal masih ada potensi untuk Aegis kembali terkoreksi.
Kalau untuk emiten seperti Ajas ini, baiknya memang tunggu di support saja, sabar-sabarkan saja. Nanti ketika di support masuk banyak, harapannya akan ada potensi pantulan dari support kuatnya Ajas. Ini sudah masuk trading plan kita sejak lama, sejak di sini. Namun kemudian baru menguat pada perdagangan 10 Desember 2024 11-12 hit TP2 lebih. Selamat bagi sobat trader akumulasi pelan-pelan ketika masih di dekat supportnya di dekat 750. Jadi Ajas sudah kita buatkan trading plan sejak, mari kita lihat trading plan 3 Desember. Trading plan 3 Desember 2024 Ajas ini ya. Trading plan 3 Desember 2024. Kita share di jam 3-an. 3 Desember berarti di sini. Ya, pas di sini. Kita bagian trading di sini sempat terkoreksi cukup dalam. Kalau dapat di harga 745, floating profit lumayan. Setelah itu konsolidasi menunggu 1 2 3 4 5 6 5 lah, 5 hari. 5 hari sampai hit TP2. Tetap harus menunggu, tetap harus sabar. Yang jelas ketika kita spekulasi B di dekat support, maka harapannya tetap akan ada pantulan dan potensi mampu melanjutkan penguatan. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy di Ajas. Kemudian basis berikutnya yang akan kita bahas Clio. Oh ya, untuk Ajas ini tanpa RSI stokastik ini sudah hampir dead cross ya, sudah overbook, maka jangan beli, sudah overbook. Biarkan nanti dead cross RSI stokastik, tunggu di bawah, ketika oversold kita akumulasi. Sabar saja untuk Ajas. Kemudian Clio. Clio, Sariguna Prima Tirta. Sudah hit TP2 lebih, selamat bagi sobat trader spekulasi buy di Clio. Sampai lebih dari TP2, sampai ke 1390, 1400 sesuai dengan resisten yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika di sini di tanggal 1 Oktober sampai ke 900 kemudian koreksi. Secara teknikal saat ini Clio masih belum mampu menembus di resisten 1400 dan masih ada potensi untuk terkoreksi kembali. Ya, nanti kita cari area entry baru lagi untuk Clio kalau memang sudah tampak area konsolidasinya. Saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk Clio karena RSI stokastik juga sudah dead cross. Biarkan nanti kondisi oversold dulu, baru kita spekulasi buy kembali. Meskipun secara terminologi dalam akumulasi, big akumulasi, namun jarak dengan support juga jauh, jarak dengan resist jauh, tanggung. Jika ada koreksi ke 1250, nanti kita pantau-pantau lagi di dekat situ. Clio ini sudah kita bagian trading plan sejak Clio 4 Desember. Trading plan 4 Desember 2024. Ya, 4 Desember 2024. Berarti pas di sini. Ya. Di sama seperti aja ketika kita buat yang trading plan tidak langsung jalan, justru koreksi dulu. Nah, ketika koreksi justru kesempatan untuk spekulasi buy. Nih, koreksi sampai low-nya di 1205, kemudian closing di 1220, lalu setelah itu menguat-menguat. Profit banyak kalau spekulasi buy di 1200 lalu menguat-menguat. Alasan mulai kita buatkan trading plan. Nah, ini kita bahas alasannya. Alasan mulai kita buatkan trading plan untuk 4 Desember karena sudah tampak bahwa Clio bertahan di support. Ketika di sini breakdown dari support 1200 di sini. Di sini breakdown dari 1200 sampai ke 1170. Ketika sampai sini, kita belum berani buat yang trading plan. Setelah itu menguat, koreksi. Nah, ketika terkoreksi, lalu ada penguatan di tanggal 29 November, ada penguatan tanggal 2 Desember, ditambah ada penguatan di tanggal 3 Desember dengan volume yang cukup bagus.
maka kita buatkan trading plan untuk 4 Desember dan supportnya ada di 1170. Mari kita lihat di sini. Nah, support kita buat di 1170, di mana support itu sudah terbentuk sejak 15 dan 18 November dan tanggal 29 November 2 Desember. Ya, tampak tertahan di 1170, sehingga jika breakdown dari situ harus cut loss. Ternyata tidak turun dari situ, lalu menguat. Ini trading by momentum. Ya, trading by momentum itu ketika ada penguatan kedua, maka kita bisa spekulasi buy. Ketika di sini hanya spekulatif, sangat spekulatif ketika di sini. Naik lalu dibawa koreksi. Nah, ketika kesempatan kedua ada penguatan, maka ada potensi untuk benar-benar menguat cukup tinggi. Low, higher low. Lalu menguat cukup tinggi. Selamat kalau sobat trader sudah trading di Clio. Proses berikutnya cuan. Karena ada sobat trader yang minta dibahas cuan. Ini kita buatnya trading plan cukup lama dan belakangan kembali menguat. Ya, sudah kita buatnya trading plan sejak di sini. Mari kita lihat cuan. Cuan. Nih, 2 Desember. 2 Desember 2024. Kita share di tanggal 1 Desember jam 9 malam. Saat itu last price di 6.700, TP 1 6.900, TP 2 7.025. 2 Desember di sini. Di sini kita buatkan trading plan. Supportnya ada di 6.550. 6.550 dan benar. Tanggal 2 Desembernya terkoreksi sampai situ ya. Terkoreksi sampai situ pas di support. Kalau sobat trader memang tertarik untuk spekulasi buy di cuan, PT Indo Jaya Kreasi dapat 6.550 karena low-nya saat itu di 6.500. Setelah itu menguat, sudah floating profit lumayan. Mari kita ukur. Dari 6.550 sampai high-nya di sini. Perdagangan hari ini 9.150 lah. 39%, 40%. Kalau sebatas spekulasi buy di sini sudah floating profit 40%. Menguat, belum mampu menembus EMA 200, konsolidasi kemudian menguat. Alasan kenapa kita buatkan trading plan di cuan karena memang tampaknya cuan akan tetap bertahan di atas 6.550. Ini sifatnya spekulatif. Support kita buat ini 6.550 dari support di sini ya. Dari support di sini maka kita buatkan support di 6.550 yang sebelumnya tidak ada supportnya ya. Supportnya terdekat dengan 6.550 dan benar saja menjadi penahan dari koreksi cuan, setelah itu menguat. Nah, secara teknikal saat ini cuan sudah berhasil menutup gap yang ada di sini. Sudah berhasil menutup gap yang ada di tanggal 20 September sesuai pembahasan kita di video kemarin bahwa target cuan adalah nutup gap di sini dan sudah tercapai saat ini targetnya. Ada potensi untuk cuan terkoreksi. Dan ini pas berada di resisten psikologis 9.000. Closingnya di 8.950. Penguatan 2 hari terakhir sudah cukup tinggi, bahkan dari tanggal 11 Desember 3 hari terakhir menguat, sehingga ada potensi cuan PT Indo Jaya Kreasi untuk terkoreksi pada perdagangan esok 16 Desember 2024. Meskipun jika cuan terkoreksi, kemungkinan tetap akan ada pantulan-pantulan karena ini posisinya sangat volatil ya, sangat uptrend dan sangat volatil, apalagi dengan likuiditas cuan yang juga cukup tipis, sangat mudah untuk naik turunnya. Kalau ada koreksi ke dekat 8.500, kemungkinan akan ada pantulan. Kalau untuk trading jangka pendek di cuan pada perdagangan 16 Desember ini sangat menarik. Bisa untuk scalping di cuan pada perdagangan 16 Desember 2024. Namun kalau untuk swing trading, baiknya kita tunggu di 8.000, kita tunggu bahkan tunggu saja di MA
200 kalau dikasih. Ini cuan sudah floating profit 39% kalau beli di sekitar 6.550. Last price kita di sini, namun memang pas di support harusnya dapat kalau sobat trader spekulasi buy di cuan dan memperhatikan cuan. Floating profit 39,54%. Inilah manfaat trading jangka menengah. Atau kalau emang trading jangka pendek sampai sini jual kemudian spekulasi buy di sini lagi, sebenarnya juga bisa lebih profit. Tinggal strategi sobat trader seperti apa. Kemudian DKFT, Central Omega Resources. Central Omega Resources pada perdagangan hari ini menguat, langsung hit TP2. Namun kemudian closingnya di bawah turun. Closing di 230, sempat menguat ke 256, closingnya di bawah turun, di markup untuk jualan. Berarti saat ini posisinya DKFT wait and see terlebih dahulu. Namun ini menarik karena baru kita buatkan trading plan pada perdagangan hari ini, kemudian langsung menguat. Ya, DKFT 13 Desember 2024. Kita buatkan trading plan lagi, last price di 232, support 204. Ini kita buat kemarin, kita share upload di jam 11 malam. TP2 254 dan menguat. Lalu alasan Joy Trader memilih DKFT untuk sebagai trading plan tanggal 13 Desember adalah karena DKFT Central Omega Resources breakout previous high. Ya, breakout previous high. Berhasil breakout high sebelumnya yang ada di 222, 224. Closing dengan candle yang cukup bagus. Meskipun nyatanya di awal sesi DKFT open gap up ya, open gap up. Opennya ada di 238, kemudian langsung menguat. Kalau sobat trader bisa cepat untuk spekulasi buy, harusnya sudah bisa take profit cepat. Namun kalau tidak cepat dan ragu-ragu untuk segera beli, segera HK di DKFT, maka ya ketinggalan. Dan kalau sudah naik jangan dikejar. Karena bisa jadi nanti akan ada koreksi seperti yang terjadi pada tanggal 13 Desember ini. Menguat namun kemudian closingnya di bawah turun. Ini sudah kurang menarik. Kalau dengan candle seperti ini sudah kurang menarik. Kemungkinan masih akan ada volatilitas. Secara fundamental ada small akumulasi oleh HLG, PD, KKRF, average price mereka di atas, yang jualan BQ, TP, AKXA. Meskipun begitu, ini hanya untuk trading jangka pendek, tunggu di dekat support 220 lagi. Nanti silahkan manfaatkan pantauan untuk take profit. Nah, ketika kondisi di tanggal 13 Desember di mana open market ternyata gap up dan sobat trader sudah merasa bahwa harganya sudah naik terlalu tinggi, maka strateginya adalah beli di tanggal 12 Desember. Nah, strategi beli di tanggal 12 Desember adalah melihat technical dari 2 hari sebelumnya. Nih, technical dari 2 hari sebelumnya yang terjadi ketika perdagangan 10 Desember koreksi karena belum mampu menembus EMA 20, kemudian di tanggal 11 Desember sempat terkoreksi, kemudian menguat. Nah, tanggal 12 Desember ini wajib dipantau. Jika open low, maka bisa spekulasi buy. Dan DKFT pada perdagangan 12 Desember open low. Nih, tidak ada ekor sama sekali di bawahnya, berarti open sama dengan low. Karena open sama dengan low, maka sudah seharusnya sobat trader bisa spekulasi buy. Karena ada potensi untuk melanjut penguatan. Kalau sobat trader memantau di KFT di awal-awal sesi tanggal 12 Desember masih konsolidasi di sekitar 214-216 dan melihat open low, maka sudah seharusnya spekulasi buy. Karena ketika di KFT sudah ada di 216, 214 sedang konsolidasi, ini sedang berusaha breakout resisten di sini. Ya. Sedang berusaha breakout resisten yang ada di sini di
216 high pada tanggal 11 Desember. Ketika berhasil breakout di sini, berusaha breakout EMA 20. Nah, breakout EMA 20 ternyata langsung kencang pada waktu itu. Maka strateginya adalah melihat dua candle sebelumnya. Seperti yang terjadi di sini. Tanggal 29 November terkoreksi. Nah, setelah ada koreksi tanggal 2 Desember, kemudian tanggal 3 Desembernya tertahan dengan candle hijau seperti doji, mulai tertahan koreksinya, maka pantau tanggal 4 Desember. Ketika tanggal 4 Desember open low, maka sudah bisa untuk spekulasi buy. Sebab koreksi sudah tertahan, tinggal ada lanjutan penguatan. Dan benar, meskipun sempat menguat sampai ke 220, kemudian di tanggal 5 Desember juga sempat dibawa turun, namun akhirnya ada penguatan. Karena memang polanya adalah setelah koreksi ada penguatan. Dan itu yang terjadi di tanggal 12 Desember, 13 Desember. Setelah koreksi, tertahan koreksinya, ada penguatan. Maka itulah yang harus buat trader pantau. Sehingga kalau mau spekulasi buy di emiten yang sudah terkoreksi beberapa hari dan tampak sudah tertahan, di hari berikutnya open low, maka silakan untuk spekulasi buy. Ketika kita beli di hari ketiganya sini, di candle ketiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, maka kemungkinan besar akan lebih cepat jalan untuk take profit daripada beli ketika koreksi seperti ini. Beli ketika koreksi masih konsolidasi, sehingga masih belum tentu jalan. Beli ke saat koreksi, konsolidasi meskipun belinya di sini, konsolidasi belum tentu langsung bisa jalan. Ketika sudah seperti ini, sudah membentuk swing low, kemungkinan besar jalan. Ini salah satu contoh untuk DKFT. Kita rekom untuk perdagangan hari ini langsung menguat. Selamat bagi sobat trader sudah spekulasi buy di DKFT bahkan sejak kemarin 12 Desember 2024. Watchlist berikutnya AKRA, AKR Korporindo. AKR Korporindo sempat hit TP2 namun setelah itu terkoreksi. Pada perdagangan 13 Desember 2024 melemah 1,50% dengan volume yang cukup kecil. Koreksi cukup dalam dengan volume yang cukup kecil. Menarik untuk perdagangan esok Senin 16 Desember 2024. Secara bantahan teknologi ada normal akumulasi oleh AZDXCP. Ini kita buatkan trading plan sejak breakout resisten di 1300. Kita buatkan trading plan untuk tanggal 6 Desember kemudian menguat sampai hit TP2. Mari kita lihat untuk AKRA. AKRA ya nih. AKRA trading plan tanggal 6 Desember 2024. Kita share di pagi hari jam 5. 6 Desember di sini kita buatkan trading plan untuk 6 Desember sempat terkoreksi sampai ke 1295 sehingga sobat trader harusnya dapat di 1300. Setelah itu menguat sampai TP2 di 1380. Pada perdagangan 10 Desember high-nya ada di 1370, sedikit lagi sampai TP2. Belum sampai TP2, ada perlawanan dari seller kemudian koreksi. Koreksi di sini wajar karena sudah naik dari tanggal 4 Desember, menguat. Harusnya joy trader buatkan trading plan dari 4 Desember untuk 5 Desember harusnya. Namun baru kita buatkan trading plan untuk 6 Desember. Ini juga menjadi pelajaran ya. Jadi pelajaran bahwa ketika sudah terkoreksi, konsolidasi, sempat menyentuh support di 1210, lalu ada penguatan dengan volume cukup besar, maka pertanda awal pembalikan arah. Sehingga sudah seharusnya memang kita buatkan trading plan untuk tanggal 5 Desember yang ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Dan benar, langsung menguat. Ini ada agak sedikit miss untuk AKRA memang. Tidak segera kita buatkan trading plan untuk 5 Desember. Nah, kalau sobat trader memantau ada emiten seperti ini setelah terkoreksi
kemudian ada candle hammer lalu menguat. Nah, itu silahkan untuk di spekulasi buy di sekitar sini. Selanjutnya Antam, Aneka Tambang. Aneka Tambang pada perdagangan hari ini 13 Desember 2024 ditutup melemah 1,86% dan ada potensi Aneka Tambang untuk kembali terkoreksi setidaknya ke 1550 atau pas di 550 di 1540. Secara terminologi netral pada perdagangan hari ini. Tampak ada pembalikan arah dari tanggal 10 Desember menguat, tanggal 11 Desember di markup sampai di 1655 hacknya, lalu koreksi. Ada potensi untuk koreksi lanjutan di Aneka Tambang. Tunggu saja kalau untuk spekulasi buy di Aneka Tambang. Ini kita buat yang trading plan sejak tanggal, mari kita lihat, Aneka Tambang 4 Desember 2024. Kita share di jam 3 dini hari lebih 40 menit. Aneka Tambang last price-nya saat itu di 1450, TP1 1495, TP2 1525. 4 Desember nih di sini. Nah, ini pas. Aneka Tambang kita buat yang trading plan-nya pas. Berbeda dengan Akra tadi, kita buat yang trading plan-nya terlambat 1 hari ketika di sini. Kita buat yang trading plan. Kalau ini kita buat yang trading plan untuk tanggal 4 Desember. Nih 4 Desember. Sehingga ini pas momentumnya. Antam kita buat yang trading plan pas karena setelah koreksi, kemudian ada penguatan pertama, pertanda bahwa ada pembalikan arah dari Aneka Tambang tanggal 3 Desember disertai volume yang cukup bagus, bahkan ada akumulasi dari asing, maka Joy tadi langsung buatkan trading plan untuk tanggal 4 Desember. 4 Desember sempat terkoreksi dikit, low-nya ada di 1440, open-nya di 1445 karena last price-nya di 1450. Jadi open gap down ya, dibuka agak di bawah satu tick, sempat di bawah turun, lalu kemudian menguat. Setelah itu menguat kencang tanggal 10 Desember. Ini strategi untuk spekulasi buy swing trading ya. Caranya seperti itu. Jadi ketika ada koreksi, tertahan koreksi, ada penguatan dengan volume, maka saat itulah bisa spekulasi buy. Bisa spekulasi buy di sore hari, bisa spekulasi buy di awal sesi keesokan harinya. Kalau spekulasi buy di sore hari dan di awal sesi hari berikutnya di bawah koreksi, beli lagi. Karena koreksinya harusnya koreksi wajar. Dan pasti akan melanjutkan penguatan. Strateginya seperti itu untuk swing trading. Sudah hit TP2 bahkan lebih karena sempat menyentuh 1655. Selamat bagi sobat trader sudah spekulasi buy dari ke bawah atau yang punya di harga atas kemudian average down ketika sudah kita punya trading plan harusnya sudah keluar, sudah floating profit. Kita tunggu lagi nanti ketika terjadi pola seperti ini ya. Koreksi, tertahan, ada penguatan, kita spekulasi buy kembali untuk Aneka Tambang. Berikutnya DMMX. Digital Media Tama Maxima. Pada perdagangan hari ini melemah setelah menguat cukup tinggi kemarin 12 Desember 2024 sampai ke 248. Pada hari ini menguat pas di MA20 secara terminologi ada small distribusi oleh XCCC BKAK yang akumulasi PG, ZP, AZ, PD. Secara teknikal DMMX akan ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Volume tanggal 12 Desember namun tidak dengan kondisi candle yang bagus ya. Volume tanggal 12 Desember ini tampak seperti volume tanggal 22 November di mana ketika menguat sellernya justru lebih kuat, setelah itu koreksi dan belum kembali lagi ke high-nya di sini. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk beberapa waktu ke depan. Apakah ketika DMMX koreksi ke 200
20 ke 210 itu adalah koreksi wajar dan ada potensi melanjutkan penguatan atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Mari kita lihat dengan time frame yang lebih dalam. Posisinya sedang oversold saat ini. Time frame 30 menit. Sama sedang oversold. Jika kita melihat dari time frame daily, kita buatnya trading plan untuk perdagangan kemarin. DMMX. Nih, 28 awalnya kita buatnya trading plan untuk tanggal 28 November 2024. Namun ternyata terkena cut loss ya, terkena cut loss. Disiplin trading plan harusnya cut loss. Kalau tidak cut loss dan masih hold, harusnya sudah floating profit. Karena memang kita buatkan supportnya di sekitar 214. Sebenarnya sudah agak jauh ya. Sudah agak jauh dari EMA 20, sudah kita berikan toleransi yang cukup. Namun ternyata justru koreksinya sampai cukup dalam. Low-nya di 202 bahkan sampai ke 202. Lalu kemudian menguat 2 hari terakhir. Nah, yang menjadi catatan dari DMMX, sebab kita buatkan trading plan lagi di tanggal 12 Desember 2024 adalah karena tampak ada pola morning star ya di sini. Setelah diawali koreksi, kemudian ada candle yang tidak begitu solid, entah arahnya menguat atau koreksi. Closing sama dengan open price sehingga candlenya seperti ini. Nah, pada perdagangan 11 Desember ternyata mengalami penguatan. Sebenarnya di awal-awal sesi sempat konsolidasi di sekitar 212-an, 210, lalu tiba-tiba di akhir sesinya menguat sampai closingnya di 218. Karena ada pola seperti ini, maka kemudian Joy Trader buatkan untuk trading plan di tanggal 12 Desembernya. Dan ternyata langsung open gap up. Nih, jika kita lihat nih. Open gap up karena closingnya di 218, opennya di 220. Setelah itu menguat. Open low memang, namun melompat sehingga beberapa sobat trader tidak bisa dapat di harga murah. Di dekat-dekat 218. Dapatnya di 228, 226. Kalau memang nekat spekulasi buy dapat di harga itu. Dan menguat di awal sesi, kemudian koreksi, konsolidasi. Kalau memang yakin bahwa DMMX akan melanjutkan penguatan, kita konsolidasi harusnya spekulasi buy dan benar menguat lagi meskipun akhirnya di bawah turun lagi. Dan pada perdagangan 13 Desember terkoreksi cukup dalam namun dengan volume yang cukup kecil. Secara terminologi small distribusi. Maka yang menjadi catatan adalah ketika sudah tampak pola pembalikan arah seperti ini, silahkan untuk spekulasi buy di sore harinya ya, atau buy ketika memang di awal sesi ya. Ketika perdagangan 9 Desember koreksi, tanggal 10 Desembernya sudah ada perlawanan bahkan dengan volume yang cukup bagus, pertanda baik karena sudah koreksi cukup lama. Sehingga ada potensi ini terjadi reversal, pembalikan arah. Maka ketika di hari ketiganya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, di hari ketiganya menguat 1% atau 2%, maka itu pertanda cukup bagus. Sehingga silahkan untuk spekulasi buy, pertanda bahwa akan ada potensi DMMX untuk melanjutkan penguatan. Ketika sudah ada kenaikan 1%, 2%. Kalau memang terlewatkan 1%, 2%, belum sempat beli, dan baru melihatnya saat sore hari, ternyata volume sore harinya juga cukup bagus, maka bisa beli di sore hari. Ya, bisa untuk BSJP, beli sore, jual pagi. Karena ya ada potensi untuk melompat seperti ini. Kalaupun memang di bawah turun, tidak apa-apa, justru beli diskonannya seperti aneka tambang yang kita bahas sebelumnya. Strateginya ada seperti itu. Silahkan, kalau swing trading seperti ini sebenarnya lebih santai. Kita beli di harga murahnya. Kemudian Depum, 2 Putra Utama Makmur.
Pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi namun di bawah turun. Sempat menguat sampai ke 80 naiknya 10%-an lebih, 11 atau 12% tadi penguatan dari Depum. Disertai dengan volume yang cukup bagus. Karena memang cukup ramai. Secara terminologi ada semula akumulasi oleh CCXLYP yang distribusi XC, CP, PD, AZ. Secara teknikal saat ini Depum belum mampu menembus resisten di 80 ya. Belum mampu bertahan di atas 80 sehingga wajar saja jika ada koreksi. Kalau melihat gross pada perdagangan hari ini, YP masuk, YP jualan, XL masuk, XL jualan, CC masuk, baru jualan. Ya, jualan, sudah jualan. Kita pantau-pantau lagi besok jika DMX kembali menarik di dekat-dekat support 62 pas di MA 20-nya. Kita buat yang trading plan Depum 2 Putra Utama Makmur untuk perdagangan 13 Desember karena sudah diawali koreksi 2 hari terakhir. Tanggal 11 Desember, tanggal 12 Desember. Dan yang menjadi menarik adalah tanggal 12 Desember koreksi cukup dalam, volumenya sangat kecil. Jika memang ada potensi untuk Depum 2 Putra Utama Makmur kembali menguat. Maka kita buat yang trading plan untuk 13 Desember. Nih. Depum. 13 Desember. 13 Desember 2024 kita buat yang trading plan. Last price-nya di 67, take profit 169, take profit 2 70 dan sempat menyentuh ke 80. Berarti lebih 10 tick ya, lebih 10 tick dari TP2. Kalau bisa spekulasi buy di awal sesi. Dan ternyata tanggal 12 Desembernya secara terminologi mari kita lihat. Nah, ini yang membuat kita semakin yakin untuk membuat trading plan dari Depum adalah tanggal 12 Desembernya di sini ketika kita analisa dan kita bahas di YouTube ada akumulasi yang cukup besar oleh YP, MC, AK yang distribusi AG, OD, XC, XL. Karena secara broksum seperti ini maka kita punya trading plan untuk esok harinya. Nah, ternyata tanggal 13 Desembernya broksumnya berubah lagi sehingga kita menunggu lagi nanti kondisi ketika memang sudah tampak jelas support dari Depum, konsolidasinya di area mana. Nah, nanti kita pantau-pantau lagi untuk trading plan-nya. Nah, ini yang akumulasi 12 Desember sudah jualan, diangkat harganya untuk jualan. Sedangkan untuk Depum yang kita buatnya trading plan sebelumnya ada di tanggal ini 6 Desember 2024. 6 Desember 2024 kita punya trading plan saat last price-nya di 70. Namun memang tidak menguat cukup tinggi pada saat itu. Di 6 Desember. Di sini 6 Desember. Kita buat yang trading plan untuk tanggal 6 Desember karena ada candle tampak seperti hammer. Meskipun ternyata open di tanggal 6 Desembernya tidak di dekat last price. Opennya gap down. Open gap down. Lalu sempat menguat sampai ke 69, 68. Lalu kita mention di grup bahwa 2 Putra Utama Makmur masih menarik karena open sampai dengan low. Setelah itu kemudian sempat menguat sampai ke 73. Selamat kalau sobat trader sudah spekulasi buy di Depum pada tanggal ini. Nah, kita banyak terima saat itu karena ada candle hammer cukup bagus seperti ini. Ternyata opennya tidak di atas ini, justru di bawah turun lagi. Itu alasan kenapa Depum masuk watchlist. Kemudian ERTX. ERTX Jaya pada perdagangan hari ini melemah. Yang distribusi LS XCAT yang akumulasi DR PD CC. Setelah kita punya teman beberapa waktu yang lalu menguat, sering membuat ekor.
RTX kembali terkoreksi sejak 10 Desember. Koreksi. Mari kita lihat trading plan ERTX tanggal 5 Desember. 5 Desember 2024 saat last price-nya di 103. ERTX kita buatkan trading plan 3 Desember. Maaf, 5 Desember. 5 Desember di sini. Ya. 5 Desember kita buatkan trading plan. Tanggal 4 Desembernya sempat menguat namun kemudian koreksi. Closingnya di 103. Ya, closingnya di 103 last price. Kemudian open low di bawah turun lalu menguat sampai ke TP2. Nah, alasan Joy Trader membuat trading plan untuk tanggal 5 Desember adalah karena dari tanggal 4 Desember ini tiba-tiba saja volume bagus, namun ada ekor yang cukup panjang sehingga ada potensi untuk beberapa trader nyangkut di atas. Nah, ketika nyangkut di atas, harapannya hari berikutnya akan dibawa ke atas lagi, mereka bisa keluar. Jika kita lihat dari Blocksum tanggal 4 Desember. Jika memang didukung dengan akumulasi yang cukup bagus, maka ya lebih menjadi meyakinkan lagi. Namun secara fundamentologi juga biasa saja tanggal 4. Kita lihat secara teknikal saja ya. Kita lihat secara teknikal bahwa ada potensi memang 5 Desembernya menguat, kita bikin trading plan dan benar menguat. Setelah itu menguat, kemudian koreksi. Nah, nanti cari area entry lagi untuk bisa spekulasi buy di ERTX Jaya. Watchlist berikutnya ISAT. ISAT sudah beberapa kali kita buat yang trading plan dan pada perdagangan hari ini 13 Desember 2024 kita buat yang trading plan. Bagus sekali ISAT tampaknya menguat 4,37% pada perdagangan hari ini 13 Desember 2024 disertai dengan volume yang cukup bagus. Secara teknikal ISAT sudah hampir menuju ke MA 200-nya. Jika berhasil breakout MA 200, maka ISAT akan ada potensi untuk mampu melanjutkan penguatan ke 2700 ke 2750, 2800 bahkan. Sudah lebih dahulu uptrend daripada TLKM ya. Seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa ini tampaknya akan lebih dahulu uptrend sehingga kita masukkan untuk trading jangka menengah di ISAT. Selamat bagi sobat trader sudah punya dari 2200 2380-an dan masih hold, sudah floating profit cukup lumayan. Kita buat yang trading plan ulang untuk tanggal 13 Desember. Ya, ISAT. Nih, ISAT kita buat yang trading plan untuk tanggal 13 Desember 2024. Last price di 2520, TP1 2600, TP2 2650. Sudah hampir sampai ke TP2. Alasan kenapa kita buat yang trading plan untuk 13 Desember adalah karena ternyata kita tunggu ISAT untuk terkoreksi ke 2400 tidak terkoreksi ya. Ketika candle tanggal 10 Desember ini kita bahas di YouTube bahwa harapannya memang akan terkoreksi dulu setidaknya ke 2400-an. Kita tunggu-tunggu ke 2400, namun saat 10 Desember ini hanya menyentuh low 2420 kemudian menguat. Tanggal 11 Desember coba breakout belum mampu. Tanggal 12 Desember berhasil breakout 2500. Ya, berhasil breakout 2500. Secara teknikal ini tambah seperti double bottom kecil lalu kemudian menguat. Nah, karena ada pola pembalikan arah yang terjadi tanggal 11 dan 12 Desember ini, maka semakin yakin untuk membuatkan trading plan di tanggal 13 Desember yang tiba-tiba saja open gap up lompat. Disertai dengan volume yang cukup bagus. Yang akumulasi CCAK DXKZ yang distribusi SQ YU BK EP. Masih ada potensi untuk ISAT mampu melanjutkan penguatan karena volume tanggal 13 Desember juga cukup besar. Ini polanya hampir mirip dengan MTEK sebelum breakout ya. Menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi.
Namun volume candle hijaunya cukup bagus sekali. ISAT juga cukup bagus sekali. Silahkan nanti kalau ingin entry lagi di dekat-dekat 2500, 2540, 2530 sekitar itu untuk spekulasi buy ISAT jika sudah take profit, atau kalau mau average up ya tetap di sekitar area itu. Proses berikutnya KOBX. Nah, sebelum itu mari kita lihat ISAT. ISAT ini sudah kita buatkan trading plan sejak lama. Nih di sini ISAT dari last price 2370. Nah, 2370. Kalau masih hold sudah floating profit lumayan. Lanjut ke OBX. OBX Indo Tractors. Pada perdagangan hari ini melemah closing di 170. Namun kita analisa ketika kita buatkan trading plan, alasan dibalik itu kenapa kita buatkan trading plan dan kemudian HITP KOBX. Kita buatkan trading plan untuk tanggal 6 Desember 2024. 6 Desember tuh di sini. 6 Desember di sini kita punya trading plan sampai ke high-nya ada di 185. Pas di resisten kemudian koreksi. KOBX kita punya trading plan 6 Desember 2000 ya 6 Desember 2024. Last price di 173. Nih. Di sini last price 173, kemudian ini open gap down. Meskipun begitu langsung menguat HTP2 lalu koreksi. Maka pantau-pantau lagi kalau sebetulnya ingin spekulasi buy di KOBX. Nah, kita buatkan trading tanggal 6 Desember. Mari kita lihat bandarmologi tanggal 5 Desember. Bandarmologi tanggal 5 Desember. Ya, ini yang juga menjadi alasan kuat kita untuk memasukkan KOBX sebagai trading plan tanggal 6 Desember. Ada akumulasi cukup besar di tanggal 5 Desember oleh CPLSXL AK yang distribusi YB, EP, CCKK. Secara teknikal ini sudah hampir dekat dengan support, maka bisa dipantau kembali kalau KOBX berada di dekat supportnya. Alasan kita membuat trading plan di KOBX karena ada akumulasi besar dan tampaknya memang ada big money yang masih punya barang di atas, harapannya mereka average down, lalu beli di dekat resisten. Watchlist berikutnya main. Main David Mill baru TP1 ya, baru TP1. Pada perdagangan 12 Desember kita punya trading plan langsung menguat. Dan baru sampai TP1 ternyata pada perdagangan hari ini kembali terkoreksi. Masih ada potensi untuk main terkoreksi ke 780 ke 790 ke 800. Nih, main kita buatkan trading plan 12 Desember 2024. Last price 815, TP1 840, TP2 855. High tanggal 12 Desember hanya sampai ke 850, kemudian terkoreksi. Nah, pada perdagangan 13 Desember juga terkoreksi. Masih ada potensi untuk Mylindo Fitmill kembali terkoreksi ke 795 ke 790. Jika ada koreksi ke situ, kesempatan untuk spekulasi baik kembali dari main. Kita lihat tanggalnya lebih update tanggal 13 Desember 2024. Ada akumulasi oleh DR, EP, AK yang distribusi BK, YB, YP, XC. Silahkan dipantau untuk Mylindo Fitmill. Kita punya trading tanggal 12 Desember dan langsung menguat. Maka kita mengikuti lagi saat sudah mulai tampak konsolidasinya dari main. Watchlist berikutnya MLPL. MLPL Multipolar TPK. Pada perdagangan hari ini melemah 0,81% secara bandarmologi, namun ada akumulasi besar oleh CP, CC, PD, HD. Mulai bermain lagi sebetulnya CP ini. Yang distribusi AK, DR, GR, ZP. Secara teknikal saat ini MLPL sedang berada di support. Spike pada tanggal 19
11 Desember diikuti spike tanggal 12 Desember, namun kemudian koreksi. Supportnya tampaknya di sekitar 120. Jika ada koreksi ke 120, maka bisa dipantau lagi untuk MLPL. Closing di 122. Volume makin mengecil, semoga bertanda baik untuk MLPL karena ada akumulasi yang besar juga. Ini MLPL, kita buatkan trading plan, langsung jalan. Nih, kita punya trading plan untuk tanggal 11 Desember 2024 saat berada di sini ya. Saat berada di sini 11 Desember 2024 kita buatkan trading plan tanggal 10 Desember untuk digunakan tanggal 11 Desember. Ternyata langsung open gap up, lalu menguat, spike, kemudian koreksi. Kondisi saat ini menarik karena ada akumulasi oleh CPD sehingga jika ada koreksi ke dekat-dekat 120 silahkan untuk spekulasi buy. Support kuatnya ada di 117. Support terdekat di 120 jelas di resisten psikologis. Bisa dipantau lagi untuk MLPL beberapa waktu depan. Nah, alasan Joy Trader membuat trading plan di tanggal 11 Desember dari MLPL adalah karena koreksi dengan volume yang makin kecil, kemungkinan sudah habis jualan dari sellernya dan ada potensi untuk menguat. Benar langsung menguat di keesokan harinya meskipun kemudian koreksi. Akan cukup sideways sepertinya MLPL untuk beberapa waktu depan, namun kalau dikasih di dekat harga support silahkan untuk spekulasi buy. Berikutnya MPXL. Pada perdagangan hari ini 13 Desember 2024 menguat dengan volume cukup besar, cukup tinggi. Secara fundamental ternyata netral. Yang akumulasi top buyer-nya PD, YPAK, yang distribusi CP, CC, XC. Secara teknikal saat ini MPXL strong uptrend, sudah berhasil breakout MA 200 dan ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Nah, alasan kita membuat trading plan MPXL pada perdagangan hari ini. Ya, MPXL kita punya trading plan perdagangan hari ini. Last price di 114. Mari kita lihat. Nih. Last price di tanggal 12 Desember 114. Tanggal 13 Desember sempat terkoreksi, low-nya di 111, kemudian menguat cukup tinggi menjelang akselerasi kedua. Selamat bagi sobat sudah spekulasi buy di MPXL saat terkoreksi di awal sesi perdagangan 13 Desember 2024. MPXL masih akan menarik, masih akan melanjutkan kenaikan karena volume belakangan juga cukup bagus, bahkan asing mulai masuk. Target berikutnya di 140. High pada perdagangan 13 Desember itu 136. Ya, target berikutnya 136, berhasil breakout ke 140. Yang menjadi alasan Joy Trader masukkan MPXL sebagai watchlist seperti biasa karena ada penguatan, koreksi, kemudian ada penguatan lagi. Nah, ini tinggal masuk. Kalau kita lihat secara meteorologi tanggal 12 Desember. 12 Desember. Maaf. 12 Desember netral. Memang secara meteorologinya netral. Namun kita membaca secara teknikal cukup bagus, ada potensi untuk menguat dan nantinya langsung menguat. Silahkan dipantau lagi kalau ingin spekulasi buy di MPXL. Kemudian Pani sudah berhasil mencetak all time high-nya, breakout resisten di 1800 dan pada perdagangan hari ini terkoreksi dengan volume yang kecil, koreksi wajar, sehingga ada potensi untuk Pantai Indah Kapuk 2 setelah terkoreksi mampu kembali menguat.
Kita lihat, kita buat yang treatment pani pada tanggal berapa nih? Pani 4 Desember 2024. Selamat kalau sobat trader sudah spekulasi buy pani ketika berada di dekat supportnya. Tanggal 4 Desember 4 Desember di sini. 4 Desember di sini ya. Kita buat yang trading plan untuk pani tanggal 4 Desember, kemudian tertahan lalu menguat dan berhasil breakout 15.625. Setelah itu menguat. Nah, ini sudah ada koreksi wajar. Kalau ingin spekulasi buy ditawar-tawar saja harganya. Yang jelas sudah hit TP2 untuk pani. Karena targetnya 15.975, 15.650 TP1-nya. Watchlist berikutnya Pico. Pada perdagangan hari ini 13 Desember 2024 ditutup melemah 2,80%. Secara teknikal Pico ini tertahan di support 137 low yang ada di tanggal 5 Desember 2024. Mari kita lihat plan dari Pico. Pico sudah 2 kali kita buatkan trading plan. Yang kedua di tanggal 12 Desember. Mari kita yang pertama dulu supaya jelas. Yang pertama tanggal 3 Desember 2024 kita buatkan trading plan Pico saat last price di 121 sebelum arah ya, sebelum arah kita buatkan trading plan 3 Desember di sini ya. 3 Desember kita buatkan trading plan untuk Pico saat harganya di 121 ya nih. Last price tanggal 2 Desember. Last price tanggal 2 Desember di 121. Kemudian kita punya trading plan untuk 2 Desember. Untuk 3 Desember, untuk 3 Desember ternyata open low. Namun open low-nya di bawah turun. Kan tanggal 2 Desember last price-nya di 121. Harusnya tanggal 3 Desember opennya di atas 121 atau di 121 atau dekat situ. Namun open gap down, opennya di 112, kemudian menguat closing di 122. Nah, setelah itu langsung menguat tanggal 4 Desember sampai arah auto reject atas. Selamat kalau sobat trader sudah spekulasi buy di tanggal 3 Desember. Nah, kita coba lihat tanggal 2 Desember apakah ada meteorologi dan kenapa Joy Trader memasukkan Pico dalam trading plan di tanggal 3 Desember. Nah, ini menjadi salah satu alasan. Salah satu alasan Pico menjadi watchlist untuk tanggal 3 Desember adalah ada normal akumulasi yang terjadi di tanggal 2 Desember. Dan di tanggal 2 Desember volumenya cukup bagus, sempat menguat, namun di bawah turun. Meskipun ada foreign jualan, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa ada yang beli di atas nih, PD, SQ, XL, average price-nya di atas semua, nyangkut posisinya. Sehingga karena banyak yang nyangkut, maka ada potensi untuk kembali menguat. Nah, kita buatnya trading tanggal 3 Desember, berharap bahwa langsung naik, ternyata tidak, sepi. Tanggal 3 Desember volumenya sangat kecil, bahkan tiba-tiba tanggal 4 Desember menguat cukup tinggi. Ini trading plan pertama Pico. Trading plan kedua dari Pico itu kemarin tanggal 12 Desember 2024. Last price-nya di 142, langsung hit TP1, TP2. Ya, 12 Desember 2024. Last price-nya di sini di
142, kemudian sempat menguat sampai ke 156, lalu bawah turun lagi untuk Pico. Secara teknikal saat ini harusnya tetap berada di atas 137 agar tidak patah tren. Kalaupun koreksi istilahnya sampai ke MA 20-nya di 132. Yang penting untuk pelangi indahkan Indo saat ini sudah mulai menarik lagi untuk bisa spekulasi buy on weakness di dekat-dekat supportnya. Volume cukup kecil, namun ya bisa jadi diiris pelan-pelan. Volume kecil, ternyata turun sampai 120 lagi. Sehingga dipantau untuk Pico. Nah, kita buat yang tertimlane untuk Pico tanggal 12 Desember. Kita punya terima untuk Pico karena seperti halnya yang terjadi di tanggal 2 Desember. Ada ekor cukup panjang di tanggal 11 Desember. Maka kita buat yang tertimlane untuk 12 Desembernya. Kita lihat secara bendermolognya seperti apa tanggal 11. Nah, ini juga menjadi salah satu pendukung. Ketika kita analisa tanggal 11 Desember untuk trading plan tanggal 12 Desember 2024 ternyata ada akumulasi yang besar oleh CC KKLS yang distribusi XL PDYP. Karena alasan inilah maka memang ada potensi untuk pelangi indahkan Indo akan ada ajakan-ajakan berikutnya. Karena dimungkinkan harganya akan dinaikkan sebab average mereka di harga atas itu. Maka kita buatkan trading plan untuk Pico di tanggal 12 Desember. Silahkan kalau ada model-model seperti ini bisa dipantau pergerakannya, kenalan-kenalan dulu bagaimana karakternya. Kalau karakternya seperti ini berarti beli di bawah, antri jual di atas. Langsung. Karena akan ada kemungkinan pelan-pelan lompatan-lompatan. Watchlist berikutnya PNLF. PNLF yang langsung menguat cukup tinggi pada perdagangan terakhir 13 Desember. 13 Desember untuk hari ini ya, bukan. Sebelumnya 10 Desember. Nah, 10 Desember kelas price di 448, TP1 462, TP2 470. Dan ternyata lebih dari TP2 breakout resisten sampai ke 500. PNLF, Panin Financial. Ini langsung ya, Panin Financial. Kita buat yang trading plan untuk tanggal 10 Desember. 10 Desember 2024, last price 448. Nih, namun ternyata open gap up, open high bahkan di tanggal 10 Desember ini open high, namun high-nya dijebol. Opennya di 450, 454, namun kemudian di bawah turun saat koreksi. Kenaikan tanggal 10 Desember dengan ekor yang cukup panjang bertanda bahwa akan ada membalikan arah dan benar terjadi membalikan arah. Namun tetap masih menarik untuk Panin Financial beberapa waktu ke depan. Silahkan beli dekat support 450, 452. Ada potensi untuk PNLF kembali melakukan penguatan ke 480 ke 500. Alasan kita buat yang trading plan untuk PNLF adalah karena volume makin mengecil ya. Volume makin mengecil bertanda bahwa koreksinya sudah terhenti. Volume kecil. Dan koreksi 3 hari terakhir dari PNLF dengan koreksi yang wajar, makin mengecil, harapannya akan ada penguatan lanjutan untuk Panin Financial. Maka kita buatkan trading plan lagi untuk di tanggal 13 Desember 2024. Namun ternyata tidak langsung naik. Tidak apa-apa. Diakumulasi pelan-pelan. Berikutnya Raja. Rukun Raharja yang sudah menguat cukup tinggi. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy dari harga 2030. Kondisi saat ini Raja tampak belum mampu breakout resisten psikologis di 3000, kemudian koreksi.
Secara fundamentologi ada akumulasi asing jualan 8 miliar, namun bisa dipantau kembali jika raja terkoreksi 2.500. Ya, bisa manfaatkan pantulan dari 2.500 yang harapannya berhenti di 2.500-an, kemudian menguat kembali untuk rukun raharja. Kita lihat raja. Trading plan kita sudah cukup lama untuk raja. 29 November 2024. Di sini. Setelah itu sideways, kemudian menguat tanpa henti. Jadi istilahnya kita dapat di harga 2000. Ya, dapat di harga 2000. Selamat bagi saudara sudah spekulasi buy di harga 2000-nya dari raja. Ini sudah floating profit lumayan kalau masih di hold sejak trading plan kita buat. Watchlist berikutnya SCMA. SCMA pada perdagangan hari ini terkoreksi dengan volume yang semakin mengecil. Harapannya kalau terkoreksi seperti ini maka ada yang nampung. Support terdekat ada di 178, 173. Silahkan diatur untuk area entry-nya. Kita buat sentimen SMA sudah lama, namun memang tidak langsung jalan. Dari 4 Desember 2024. 4 Desember tuh di sini ya. 4 Desember di sini. Jadi tanggal 3 Desembernya belum mampu breakout EMA 200, kemudian konsolidasi lalu menguat kencang. SCMA. Ya ini. Last price di 134, TP1, TP2. Ternyata lebih dari TP1 TP2 justru menguat sampai ke 200. Selamat kalau sobat trader sudah sabar menanti. Surya Citra Media. Di sini 3. Kita buat trading plan karena ya ada potensi untuk melanjutkan penguatan breakout dan ternyata breakout dalam waktu yang cukup dekat. Berikutnya TLKM. TLKM. PT Telkom Indonesia pada perdagangan hari ini melemah. Open gap down. Melemah 1,6%. Ternyata secara fundamentalnya ada akumulasi oleh KZ, ZP, BKRX yang distribusi YP, DX, CC, SI, SA. Secara teknikal, TLKM saat ini sedang berada di atas MA20 dan ada potensi untuk tertahan di support 2.730 low-nya. Nah, pada perdagangan 13 Desember ini low-nya baru di 2.750. Secara teknikal akan masih uptrend, apalagi dengan akumulasi yang cukup besar. Silahkan kalau ingin take profit di dekat-dekat 2.850, silahkan. Ada upside yang cukup tinggi untuk spekulasi buy di TLKM meskipun gerakannya cukup lambat. Ini kita bahas kenapa kita masukkan TLKM ke watchlist. Yang itu juga tidak sembarangan. TLKM pada perdagangan 11 Desember 2024 diberikan watchlist TLKM last price 270, kemudian TP1 2860, TP2 2910. Nah, kita buat yang trading plan untuk tanggal 11 Desember dikarenakan tanggal 10 Desember sudah ada tampak bahwa TLKM akan membentuk swing low. Sehingga tidak kita masukkan watchlist di sini langsung. Namun kita masukkan watchlist untuk tanggal 11 Desember dan kemudian langsung menguat sampai ke hit TP1. Namun belum sampai ke TP2, kemudian koreksi. Meskipun begitu ini justru kesempatan untuk
spekulasi buy di PT Telkom Indonesia. Ya, alasannya karena ada tanggal 10 Desember ini volume besar, terus sempat naik namun kemudian koreksi sehingga ada potensi untuk kembali menguat. Kemudian Toba, TPS Energi Utama. Sempat kita buatkan dari kemarin baru hit TP1 namun kemudian dibawa koreksi. Saat ini Toba masih terkoreksi dengan volume yang cukup wajar, bagus sepertinya untuk Toba. 3 hari terakhir koreksi. Ya. Terseret IHSG merah, Toba juga ikut merah, terseret IHSG. Beberapa emiten juga terseret IHSG, wajar saja. Namun yang menjadi menarik adalah volume tanggal 11 Desember, 12, 13 makin mengecil sehingga ada potensi untuk TPS Energi Utama tetap bertahan di atas 440 dan ada potensi untuk Toba mampu melanjutkan penguatannya. Kita lihat lebih dalam dari tanggal 29. Dari tanggal 29 November. Cara metodologi biasa. Namun jika melihat hanya tanggal 13 ya belum dirubah. 13 Desember. Ada normal distribusi oleh GR, SQ, XC yang akumulasi PD, YP, PC, AK. Kita pantau lagi untuk Toba jika ada koreksi ke 440 maka silahkan spekulasi baik ketika memang sudah ada tanda-tanda bahwa Toba mampu bertahan di support. Tanda-tandanya adalah ketika seperti ini koreksi, kemudian ada konsolidasi. Nah, ketika sudah tampak konsolidasi, berarti ini kesempatan untuk buy on weakness dari Toba. Kita lihat trading plan kita buat, langsung hit TP1. Toba, last price 480, TP1 494, TP2 505. Maka masih ada potensi untuk koreksi lagi menuju ke support 440 ya. Silahkan dipantau. Kemungkinan akan kembali naik ke 500 550, cuman perlu waktu. Nah, Toba ini kita buatkan watchlist di tanggal 11 Desember 2024. 11 Desember tuh di sini. Karena sudah ada 2 kenaikan terakhir, namun sebenarnya juga kurang bagus sebab belum mampu menembus MA20 ya, belum menembus MA20. Namun koreksi dengan volume kecil pertanda baik untuk Toba tertahan di support lalu menguat lagi. Terakhir UNVR. Unilever Indonesia pada perdagangan hari ini melemah ke 1870. Ada potensi untuk Unilever mampu melanjutkan penguatan. Terkoreksi 3 hari terakhir dengan volume cukup kecil. 1850. Jika ada koreksi ke arah situ nanti bisa spekulasi buy kembali untuk Indosat. Kalau tertarik ingin beli Indosat. UNVR. Unilever. Trading plan 2 Desember 2024. Kemudian menguat. 2 Desember tuh di sini. Ya. 2 Desember. Ini karena ada koreksi. Kemungkinan ada pantulan dan terjadi pantulan, koreksi, lalu pantulan. Saat ini sedang koreksi wajar, namun apakah tetap akan wajar dan kemudian menguat?
yaitu yang belum tahu. Maka pantau-pantau saja di dekat-dekat support. Cukup kuat saat ini Unilever Indonesia untuk beberapa waktu ke depan. Kita buat yang trading plan di tanggal 2 Desember di sini ya. Tanggal 2 Desember kita buat yang trading plan karena 3 hari sudah terkoreksi, kemungkinan akan ada pantulan dan pantulan saat ternyata. Silakan analisa ulang kalau tertarik untuk spekulasi buy di UNVR. Itu adalah beberapa watchlist dan review dari Joy Trader, lalu strateginya untuk spekulasi buy di emiten-emiten yang langsung jalan seperti apa, sudah kita ulas semuanya di video ini. Minggu depan kita akan ulas review lagi beberapa emiten tersebut. Jika memang masih akan ada melanjutkan penguatan HTP1, HTP2, begitu pula dengan strategi-strategi untuk spekulasi buy di emiten-emiten yang memang kemungkinan besar akan segera jalan, segera take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.